Tiga terpaksa harus melakukan passing atas. Di Guzman, memang pemain yang harus kita waspadai. Wow, itu dia. Apa yang dilakukan oleh Mega menunjukkan bahwa saat posisi dan momentumnya berada di momen yang tepat, Mega bisa menunjukkan potensi terbaiknya. Ya, dan kita harapkan penampilan konsisten dari Megawati. Aura ketegangan mulai terasa di kubu Timnas Voli Putri Thailand jelang laga krusial menghadapi Indonesia. Para pemain Thailand tidak lagi sekedar mempelajari pola permainan lawan, tetapi juga mempersiapkan mental untuk menghadapi satu nama yang terus menghantui pikiran mereka, Megawati Hangestri Pertiwi. Penampilan impresif Megawati di laga-laga sebelumnya, khususnya spike keras yang sempat mengenai Kapten Vietnam, Tran Thi Tan Tui, menjadi peringatan nyata betapa berbahayanya pemain andalan Indonesia tersebut. Pukulan itu bukan hanya menghasilkan poin, tetapi juga mengguncang mental lawan dan mengirimkan pesan tegas kepada seluruh tim yang akan berhadapan dengan Indonesia. Performa Megawati terlihat terus menanjak, power serangannya semakin brutal, timing lompatan semakin presisi, dan bahasa tubuhnya di lapangan menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi. Menjelang semifinal melawan Thailand, atmosfer pertandingan pun berubah menjadi partai hidup mati. Laga ini bukan sekedar perebutan tiket final, melainkan penentuan nasib Timnas Voli Putri Indonesia dalam upaya menjaga asa perburuan medali emas. Di sisi Thailand, kewaspadaan perlahan berubah menjadi tekanan. Setiap kali nama Megawati disebut dalam briefing tim, suasana mendadak hening. Skema blok ganda hingga blok 3 orang mulai disiapkan khusus untuk meredam satu pemain, meski mereka menyadari bahwa tidak ada jaminan serangan Megawati dapat sepenuhnya dihentikan ketika ia sudah melompat. Ketegangan itu mencapai puncaknya ketika laga mempertemukan duel panas antara Megawati Hangestri dan Tran Thi Tan Tui, dua bintang utama Asia Tenggara yang sama-sama menjadi tumpuan timnya. Sejak set pertama, pertandingan berjalan sengit dan menghibur penonton. Kedua pemain saling jual beli serangan, adu spike dan adu blok dalam intensitas tinggi. Tran Thi Tan Tui tampil luar biasa dengan postur tubuh yang menjulang, kekuatan pukulan yang eksplosif, serta variasi serangan yang sangat matang. Jump spike keras, back attack yang presisi, hingga fake shot cerdik berkali-kali membuat pertahanan Indonesia kocar-kacir. Megawati sempat mengalami kesulitan menghadapi tekanan tersebut. Beberapa kali spike-nya dipatahkan oleh blok rapat Vietnam, sementara rekan-rekannya seperti Medioku dan Pasca juga kesulitan menembus pertahanan lawan. Serangan tipuan Indonesia pun kerap terbaca dengan baik. Situasi ini memaksa pelatih melakukan perubahan pada set kedua. Keputusan Marco selaku arsitek tim memasukkan De Vega dan Naisha terbukti tepat. Kombinasi baru ini mulai membuka celah di pertahanan Vietnam dan memberi ruang bagi Megawati untuk kembali berkembang. Memasuki set ketiga, pertandingan berlangsung lebih berimbang. Kamera beberapa kali menangkap momen duel langsung antara Megawati dan Tran Thi Tan Tui yang memperlihatkan tensi tinggi di lapangan. Meski kalah postur, Megawati tidak menunjukkan tanda menyerah. Walaupun sejumlah spike-nya kembali terbendung, ia tetap mencoba, terus menekan, dan perlahan mulai mengumpulkan poin penting bagi Indonesia. Power spike Megawati kembali meledak. Back attack-nya mulai menembus kokohnya blok Vietnam, dan tekanan itu berbalik membuat Tran Thi Tan Tui terlihat frustasi. Penonton pun bersorak menyambut kebangkitan Megawati yang tampil semakin menggila di momen-momen krusial. Namun pertandingan ini tidak hanya menyisakan cerita soal teknik dan skor. Ada satu momen yang menjadi sorotan dan menggambarkan sisi lain dari Megawati Hangestri sebagai atlet. Sebuah smash keras kembali mengenai pemain Vietnam hingga membuat suasana stadion mendadak hening. Insiden tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran, mengingat laga berlangsung dalam tensi tinggi. Alih-alih memicu emosi, Megawati justru menunjukkan sikap berbeda. Ia menghampiri lawannya, memastikan kondisinya dan menyampaikan permintaan maaf dengan gestur yang tulus. Respons yang muncul justru mengejutkan banyak pihak. Pemain Vietnam tersebut tersenyum dan membalas dengan elukan hangat kepada Megawati, disusul beberapa rekan setimnya yang turut mendekat. Stadion pun bergemuruh, bukan karena poin, melainkan karena sportivitas yang ditunjukkan kedua tim. Dalam momen itu, Megawati tidak hanya tampil sebagai pemain andalan Indonesia, tetapi juga sebagai simbol kelas dan rasa hormat dalam olahraga. Laga melawan Vietnam menjadi bukti bahwa kemenangan tidak selalu diukur dari angka di papan skor. Secara level permainan, Indonesia memang masih berada di bawah Vietnam, sebuah fakta yang diakui banyak pihak. Namun di tengah keterbatasan tersebut, Megawati Hangestri tampil sebagai sosok yang bersinar.
Aura kepemimpinan, kualitas permainan dan sikapnya di lapangan menunjukkan mengapa namanya begitu disegani di Asia. Pengalamannya bermain di Korea bersama Red Sparks telah membentuk reputasi yang membuatnya dihormati, bukan hanya oleh penonton, tetapi juga oleh para pemain lawan. Pertandingan ini meninggalkan pesan kuat bahwa Megawati mungkin tidak selalu membawa pulang kemenangan tim, tetapi ia berhasil meraih sesuatu yang jauh lebih berharga, yakni respek, kekaguman, dan kemenangan di hati banyak orang. SEA Games 2025 menciptakan 3 cerita besar bagi Indonesia. Ada kekecewaan, ada kebanggaan, dan ada pula cegutan yang mengubah peta persaingan Asia Tenggara. Di cabang voli, Megawati kembali menegaskan dirinya sebagai mesin poin tak tergantikan meski Indonesia tumbang dari Vietnam. Timnas voli putri Indonesia mengawali SEA Games 2025 dengan penuh percaya diri. Permainan agresif mereka pada 2 laga awal menciptakan optimisme baru. Energi muda menyatu dengan pengalaman para pemain senior menjadikan skuad Indonesia tampil penuh keberanian, bahkan mampu menggebrak sejak awal turnamen. Dan seperti biasa, sinar paling terang di lapangan kembali datang dari sosok Megawati Hangestri Pertiwi. Dengan pukulan-pukulan bertenaga, presisi dan ketenangan yang sudah menjadi ciri khasnya, Megawati menjadi pusat perhatian. Dari 2 laga awal saja Megawati mengumpulkan 23 poin, 8 saat melawan Malaysia dan 15 kala menghadapi Myanmar. Namun laga penentuan melawan Vietnam menjadi titik balik. Indonesia sempat membuat cegutan dengan unggul cepat 4-0. Nama-nama muda seperti Ajeng Nur Cahaya, Namira Maradanti, hingga Pascalina Mahuze tampil penuh keberanian, sementara Megawati tetap menjadi jangkar serangan. Sayangnya keunggulan itu tidak bertahan lama. Vietnam mulai menemukan ritme, menyempitkan jarak dan akhirnya membalikkan keadaan. Serangan-serangan keras pemain Vietnam dipadukan dengan blok rapat terhadap Megawati membuat Indonesia kesulitan menjaga momentum. Hari ini Megawati CS uji nyali Timnas Voli Putri Indonesia vs Thailand, jadwal semifinal cabur voli SEA Games 2025, di mana Megawati dan kawan-kawan hadapi ujian berat karena Timnas Voli Putri Indonesia akan berhadapan dengan tuan rumah Thailand. Sebanyak 2 pertandingan seru akan berlangsung di semifinal voli SEA Games 2025 yang berlangsung di Hua Mark Indoor Stadium, Bangkok, Thailand, Minggu 14 Desember 2025 siang. Keempat tim tersebut adalah Thailand dan Filipina yang menjadi juara dan runner-up di Pool A, kemudian ada Vietnam dan Indonesia yang menjadi juara dan runner-up dari Pool B. Alhasil Timnas Voli Putri Indonesia yang berstatus sebagai runner-up di Pool B akan berhadapan dengan Thailand selaku juara Pool A. Ini akan menjadi ujian tersendiri bagi Megawati dan kawan-kawan. Bagaimana tidak, sebab Timnas Voli Putri Thailand berstatus sebagai juara bertahan sekaligus tim putri tersukses di ajang 2 tahunan ini karena telah meraih 16 gelar juara. Thailand yang dijuluki sebagai Ratu Voli ASEAN tercatat selalu menjadi juara usai meraih gelar secara beruntun sejak SEA Games 1995 hingga 2023. Berbeda dengan Timnas Voli Putri Indonesia yang tercatat hanya 1 kali meraih medali emas, itu pun saat menjadi juara di SEA Games 1983. Kemudian catatan terbaik skuad Srikandi ini ialah meraih medali perak pada edisi 1987, 1989, 1991, dan terakhir adalah 2017. Setelah itu, tim yang kini diasuh oleh Marco Sugiyama itu selalu meraih medali perunggu 3 kali beruntun. Jadi ini akan menjadi laga yang sulit bagi Megawati dan kawan-kawan. Namun demikian, tak ada yang tak mungkin. Bisa saja Timnas Voli Putri Indonesia memberikan kejutan meski peluangnya sangat kecil untuk mengalahkan Thailand yang mendominasi selama puluhan tahun. Sepanjang SEA Games 2025, Megawati Hangestri Pertiwi tampil sebagai pusat kekuatan Timnas Voli Putri Indonesia sekaligus salah satu pemain paling menonjol di kawasan Asia Tenggara. Sejak fase grup hingga laga-laga krusial, Megawati konsisten menjadi tumpuan utama serangan Indonesia, menghadirkan kombinasi power, ketenangan, dan pengalaman bertanding di level internasional yang membuat perbedaan besar di lapangan. Kehebatan Megawati terlihat dari kemampuan menyerangnya yang lengkap dan efektif. Spike keras dari berbagai posisi, termasuk open attack dan back attack, kerap menjadi solusi ketika Indonesia berada dalam tekanan. Tidak hanya mengandalkan kekuatan, Megawati juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam timing, akurasi, dan variasi serangan, membuat lawan kesulitan membaca arah bola meski sudah menyiapkan blok ganda hingga 3 pemain.
Dalam beberapa pertandingan penting, kehadirannya memaksa lawan mengubah skema pertahanan hanya untuk meredam satu pemain. Sejumlah momen headshot yang terjadi menjadi simbol betapa dominannya serangan Megawati, sekaligus memperlihatkan keberaniannya mengambil resiko di situasi genting.